Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan BS, program studi PAI NIM 0519755351 UPBJJ UT Bengkulu. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen, di sini saya akan memperkenalkan modul ajar yang telah saya susun. Nama sekolah dari SDIT Darul Fikri Harga Makmur Bengkulu Utara. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti PAI fase B kelas 3 fase B semester ganjil. Lokasi waktu 10 jam pelajaran, 5 kali pertemuan, 2 mata pelajaran. Tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian identifikasi kesiapan peserta didik, pengetahuan awal, minat pelajar, kemudian kebutuhan pelajar. Dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Dimensi profil kelulusan saya memilih di sini keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Kemudian desain pembelajaran, CP yang capaian pembelajaran saya di fase B ini adalah peserta didik mampu membaca, memahami, dan menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga mulai mengenal dasar-dasar ajaran Islam secara sederhana sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, lintas disiplin ilmu, ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya dan prakarya, ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran, yang pertama, dalam pertemuan 1, peserta didik mampu mengenal Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran surah pendek dengan bimbingan guru. Pertemuan kedua, siswa memahami pengertian mat tabi'i, siswa mengenal huruf mat. Pertemuan ketiga, siswa membaca contoh mat tabi'i. Pertemuan keempat, siswa berlatih membaca ayat sederhana. Dan pertemuan kelima, siswa menunjukkan sikap cinta kepada Al-Quran. Tapi pembelajaran kontekstual, di sini pentingnya membaca Al-Quran, kebiasaan baik dalam membaca Al-Quran, cara sederhana mencintai Al-Quran, latihan membaca surah pendek, kegiatan menyenangkan terkait Al-Quran. Adapun kerangka pembelajaran, praktik pedagogik, model pembelajaran di sini direct interaction, active and joyful learning. Strategi pembelajaran saya gunakan mindful learning, berkesadaran, meaningful learning, bermakna, dan joyful learning, menyenangkan. Teknik pembelajaran, reading aloud, membaca bersama, demonstrasi, contoh bacaan oleh guru, latihan membaca, dan permainan edukatif. Metode yang disampaikan adalah dengan ceramah sederhana, tanya jawab, demonstrasi, latihan, praktek membaca. Kemudian kemitraan pembelajaran, di sini ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan belajar. Di sini ada ruang fisik, budaya belajar. Kemudian pemanfaatan digital, kita dalam hal ini bisa dengan memutarkan video pendek, audio tilawah sederhana untuk ditirukan siswa ataupun dari gurunya sendiri. Kemudian PPT interaktif dengan infokus. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan pendahuluan, kemudian dan seterusnya, kegiatan inti, variasi dan diferensiasi, ada refleksi, dan kegiatan penutup. Adapun asesmen pembelajaran kita gunakan, yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran dengan asesmen awal pembelajaran dengan diagnostik, kemudian pembelajaran formatif, asesmen proses pembelajaran yang formatif, dan yang terakhir asesmen akhir pembelajaran atau sumatif. Kemudian di situ terdapat kriteria penilaian dan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian dari tugas 1 ini, dan kemudian kami akan melanjutkan kepada yang kedua, yaitu PPT yang telah saya buat di sini, bertemakan Aku Cinta Al-Quran untuk kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran, mengenal Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, mengetahui kepada siapa Al-Quran diturunkan, menyebutkan manfaat membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran pendek dengan bimbingan guru,
Slide yang kedua, mengenal Al-Quran. Slide yang ketiga, dalil ataupun firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembelajaran ini. Kemudian keutamaan Al-Qur'an. Slide yang selanjutnya, adab membaca Al-Qur'an. Kemudian mari membaca basmalah. Di sini guru menuntun murid-murid untuk membaca basmalah dengan fasih. Selanjutnya di sini guru juga memberikan pelajaran di sini surah pendek, surah Al-Ikhlas, di mana guru membacakan kemudian akan ditirukan oleh muridnya. Dan terakhir di sini ada kegiatan peserta didik. Di sini gambaran kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas. Dan terakhir kesimpulan, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran mendapat pahala. Kita harus membaca Al-Quran dengan adab yang baik. Demikian yang saya sampaikan, Bu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modul saudara tadi sudah berbasis deep learning dan saya kira baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan yang lainnya. Saya Ibu mau coba. Ya, Halimatus Sa'diyah silakan.